Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, manajemen perubahan, inquiry apresiatif Bagja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anita Nurhidayati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten. Kemudian untuk fasilitator saya, yaitu Bapak Teguh Aprianto. Dan untuk pendamping praktek saya, yaitu Ibu Diah Eka. Apakah inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif berbasiskan kekuatan. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, kita tidak lagi mencari akar kelemahan atau hal negatif dari permasalahan, tetapi menekankan pada hal yang sudah baik atau kekuatan untuk dipertahankan, kemudian dengan berkolaborasi dan gotong royong mencari strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Apakah yang dimaksud dengan Bagja? Bagja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagja adalah manajemen perubahan yang tepat untuk mengkolaborasi berbagai individu dalam komunitas sekolah demi kepentingan bersama, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal yang menjadi substansi dari manajemen perubahan Bagja adalah menguatkan hubungan antar manusia secara gotong royong melalui beberapa tahapan untuk mencapai prakarsa perubahan. Adapun tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, 3 gali mimpi, 4 jabarkan rencana, dan 5 atur eksekusi. Visi yang saya ambil adalah mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, bernalar kritis, dan berkarakter. Untuk prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan literasi membaca dalam mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Untuk tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan. Untuk tahap pertanyaan, saya menyusun satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara meningkatkan literasi membaca pada siswa. Kemudian untuk tindakannya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, siswa untuk membuat program terkait. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Saya menyusun 2 pertanyaan. Yang pertama adalah aset apa saja yang dimiliki sekolah yang mendukung dalam meningkatkan literasi membaca pada siswa. Yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan agar berhasil dalam meningkatkan literasi membaca pada siswa. Kemudian untuk tindakannya yaitu 1. Adanya dukungan dari kepala sekolah dan dekan guru, dan juga aset abiotik seperti buku bacaan fiksi, non-fiksi, dan pojok baca. 2. Program membaca 10 menit sebelum pelajaran. Untuk tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Dalam tahapan ketiga, gali mimpi, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kebiasaan baru apa yang kita lakukan untuk meningkatkan literasi membaca siswa? Kemudian yang kedua, apa manfaat atau hasil dari peningkatan literasi membaca siswa? Untuk tindakannya, yang pertama adalah membuat deskripsi atau narasi tentang pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca pada siswa yang telah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa gemar membaca dimanapun berada. Yang ketiga, siswa mampu berpikir kritis. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Untuk tahapan ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan literasi membaca pada siswa. Kemudian yang kedua,
Apa tindakan yang mendukung usaha meningkatkan literasi membaca pada siswa? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan peningkatan literasi membaca pada siswa? Untuk tindakannya, yang pertama adalah menyediakan sudut baca di kelas dengan berbagai bacaan. Yang kedua, melakukan pembiasaan atau program membaca 10 menit di awal pembelajaran. Yang ketiga, membuat program kunjungan ke perpustakaan. Yang keempat, siswa mencatat kemajuan kegiatan membaca yang sudah dilaksanakan. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dalam tahapan yang terakhir ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam usaha peningkatan literasi membaca? 2. Kapan dilaksanakan? Yang ketiga, siapa yang akan menampung dan mencari solusi jika ada permasalahan yang muncul? Untuk tindakannya, yang pertama adalah kepala sekolah, guru, siswa, komite, dan wali murid. Yang kedua, setiap hari dengan memanfaatkan pojok baca. Untuk yang ketiga, kepala sekolah dan rekan sejawat. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3. Terima kasih, salam dan bahagia.